Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa saham potensial ya, untuk bisa dimasukkan ke watchlistnya teman-teman untuk range maksudnya 29 sampai tanggal 30 November atau awal Desember seperti itu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Charles Lee. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya, sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, seperti yang kita tahu, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu IHSG kita yang mengalami koreksi cukup dalam sebesar 2%-an. Kenapa IHSG kita mengalami koreksi cukup dalam tersebut? Buat teman-teman yang belum tahu, silakan tonton dulu video sebelumnya. Karena di video tersebut saya sudah jelaskan mengapa IHSG kita ini mengalami koreksi yang cukup dalam sebesar 2%-an, apa saja sentimennya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke analisa sahamnya. Salah satu dari saham yang saya review hari ini adalah ASII atau Astra International Tbk. Nah, untuk ASI sendiri seperti kita tahu tanggal 26 November 2021 mengalami koreksi sebesar 5,22% ke level 5.900 atau level di MA 50-nya ya. Karena pas di MA 50-nya sekitar 5.900, tetapi secara candle ini belum bisa dikatakan break dari support psikologisnya di 6.000. Kenapa? Karena body candle-nya masih menyentuh level 6.000. Seperti itu. Untuk volume ada garis MACD mulai mengarah ke bawah, sudah berpotongan dan mengarah ke bawah. Untuk MA 150 maupun MA 50-nya masih mengarah ke atas ya. Seperti itu untuk ASII. Kita coba lihat broker summary-nya. ASII untuk tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 November. Dalam satu minggu ini kita coba lihat. Oke, untuk ASII sendiri ada distribusi ya. Distribusi masif oleh KZ, CC, YU, EP, RX. Sedangkan yang nampung ada ZP, GR, MG, LG, BK. Kalau kita lihat dari harga belinya, harga rata-rata di 6.200, 6.100, 6.000-an. Mayoritas di 6.100-an. Di sekitar, kalau kita asumsikan 6.100 saja sudah floating loss. Cukup lumayan sih. 200 ya 200 berarti hampir 3%-an ya, seperti itu. Nah, kalau kita berkaca ke broker summary-nya, maka ada potensi akan ada technical rebound ya, cepat atau lambat akan ada technical rebound. Karena kenapa? Kepenurunannya cukup signifikan sebesar 5%. Jarang kalau kita lihat ini aja 4%, 4,6. Kalau lainnya kemungkinan cuma 1-2%. Nih, 3%-an. Kalau 5% untuk saham-saham big caps seperti ASII, BCA, BBRI, BMRI itu 3-4% itu sudah cukup signifikan penurunannya. Seperti itu. Jadi kemungkinan kalau nggak Senin atau Selasa mungkin ada technical rebound. Dalam arti gini, untuk estimasi saya mungkin besok akan tetap koreksi, tapi body candle-nya mungkin dalam range ini MA 50 maupun turun-turun di sekitar menyentuh MA 50 atau paling jeleknya menuju ke MA 150-nya di sekitar 5.500. Tapi perlu diingat, ketika dari 6.100 sampai dengan 5.500, 5.600 itu cukup dalam. Akankah para bandar, maksudnya para yang nampung saham ASI ini akan membiarkan, maksudnya sampai penurunan sedalam itu? Kita nggak bisa tahu ya, seperti itu. Tetapi kalau potensi, masih ada potensi. Kenapa panic sellingnya masih ada? Mungkin yang buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah bisa pertimbangkan profit taking
Apabila break dari 6.000 atau MA50-nya di sekitar 5.900, itu cukup wise ya, melihat kondisi, kemudian bisa entry kembali mungkin di sekitar 5.500, 5.600, seperti itu. Itu untuk ASII. Bisa masukkan ke watchlist karena ada potensi untuk technical rebound. Kemudian saham berikutnya ada Tebik Tower bersama Infrastructure. Tanggal 26 November 2021 mengalami koreksi sebesar 1,98% atau hampir 2% ya, ditutup di level 2.970. Kenapa Tebik ini menarik? Karena masih bertahan di atas MA50-nya di sekitar 2.910 atau 2.900. Masih cenderungnya uptrend ya. Masih uptrend tapi cenderung sideways. Garis MACD-nya masih mengarah ke atas, volume ada. Nah, yang membuat menarik adalah kalau kita tarik garis trendline-nya di downtrend ya, trendline downtrendnya ini kemarin tanggal 23 November itu sudah break ya, hampir break, dipastikan tanggal 24-nya break, kemudian tanggal 26-nya ini di retest, sempat menyentuh di retest, dan masih berhasil tutup di atas trendline-nya. Apabila Senin tanggal 29 November masih berada di atas trendline-nya di sekitar 2.950 atau 2.930-an, masih di atas itu, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Kenapa? Karena masih bertahan di atas MA50, berada di atas trendline-nya juga, seperti itu. Kita coba lihat konfirmasi ke broker summary untuk Tebik. Untuk Tebik masih ada sedikit akumulasi ya. Jadi dari 1 minggu kemarin masih ada akumulasi di oleh kaset, AK, AI, DR, PD. Untuk harganya di sekitar 3.000 ya. Rata-rata di sekitar 3.000 2.900-an. Maka kalau kita lihat kalau 3.000 sekitar sini ya. Sekitar sini. Jadi sudah floating loss seperti itu. Ada potensi bahwa saham ini akan minimal dibuat supaya penurunannya itu tidak terlalu dalam, sehingga floatingnya tidak terlalu besar seperti itu. Maka buat teman-teman bisa spekulasi buy. Kalau untuk trading cepat ya, trading untuk cepat itu mungkin bisa tunggu spekulasi buy di sekitar 2.900-nya. Karena cukup berdekatan ya trendline sama MA50-nya, jadi level entry-nya mungkin di sekitar 2.900-an. Selama masih bertahan di MA50 bisa hold saja saham ini, minimal ke retest ke 3.100, 3.000 itu masih mungkin, seperti itu. Sekali lagi, karena kondisi marketnya belum memungkinkan untuk long term atau medium term, jadi kebanyakan untuk short termnya dulu aja. Jadi buat teman-teman bisa entry di 2.900, pertimbangkan taking profit apabila gagal break dari level 3.000-an, level psikologisnya seperti itu. Kalau misalnya break, bisa hold saja saham ini, seperti itu. Oke, sekian untuk analisa video kali ini. Buat teman-teman yang mau dibantu review saham-saham apa yang ingin direview, bisa chat di kolom komentar. Mungkin saya akan usahakan untuk membantu memberikan review atau analisa saham tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton sampai di akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.